Ratna adalah perempuan berusia 25 tahun yang dikenal sederhana. Ia tumbuh dari keluarga desa biasa, dengan ajaran kuat mengenai kesabaran, kesopanan, dan ketaatan pada agama. Rambutnya hitam panjang, sering diikat rapi ketika bekerja di dapur atau melayani pembeli di warung makan kecil yang ia bangun sendiri. Senyumnya tulus, matanya lembut, dan tutur katanya selalu membuat orang merasa nyaman. Bagi banyak orang di lingkungannya, Ratna adalah sosok perempuan idaman. Cantik, rajin, pandai mengatur rumah, serta penyayang pada suami. Setiap pagi ia selalu bangun lebih awal, menyiapkan sarapan, dan menunaikan ibadahnya dengan khusyuk. Setelah itu ia mulai mengurus warung makannya yang sederhana, hanya berupa bangunan kayu dengan meja panjang dan beberapa bangku, namun selalu ramai dikunjungi warga sekitar. Suaminya, Dharma, berbeda jauh dengan Ratna. Lelaki berusia 30 tahun itu bertubuh agak tinggi, berkulit gelap, dengan wajah keras yang sering diliputi kerutan marah. Ia tidak bisa disebut malas, tetapi sifatnya kasar dan mudah tersulut emosi. Dharma memiliki usaha kecil, menjual barang kebutuhan rumah tangga dari rumah ke rumah, namun dagangannya jarang laku. Awalnya, kehidupan rumah tangga mereka berjalan harmonis. Ketika menikah 3 tahun silam, Dharma bersikap manis. Ia menyayangi Ratna, bahkan sering mengantar istrinya ke pasar, membantu membawa bahan-bahan dagangan. Mereka pernah bercita-cita membangun usaha bersama. Ratna mengurus makanan, sementara Dharma menyediakan kebutuhan pokok. Malam-malam awal pernikahan mereka diisi canda, doa bersama, dan rencana indah untuk masa depan. Namun perlahan, semua itu berubah. Warung makan Ratna semakin ramai. Orang-orang menyukai masakannya yang enak dan murah. Setiap siang, warung itu dipenuhi pembeli, tukang ojek, ibu rumah tangga, pekerja bangunan, hingga anak-anak sekolah. Aroma sayur lodeh, sambal terasi, dan gorengan hangat selalu menggoda siapa saja yang lewat. Dari keuntungan itu, Ratna bisa menabung, memperbaiki genteng rumah yang bocor, bahkan membeli perabot baru. Di sisi lain, usaha Dharma semakin sepi. Barang dagangan yang ia bawa berkeliling jarang laku. Ia sering pulang dengan wajah kusut, keringat bercampur amarah, dan mulut menggerutu. Orang-orang sekarang maunya utang saja. Mana ada yang mau bayar kontan, gerutunya suatu malam, membanting sandal di teras. Ratna selalu berusaha menenangkan. Sabar, Mas. Rezeki itu sudah diatur. Kalau hari ini sepi, besok pasti ada gantinya. Aku juga masa ini, coba Mas makan dulu biar tenang. Namun bukannya merasa terhibur, Dharma justru semakin kesal. Ia mulai merasa harga dirinya diinjak-injak. Baginya, seorang suami seharusnya lebih berhasil daripada istri. Melihat Ratna dihormati pelanggan, mendengar pujian tetangga tentang kelezatan masakannya, membuat dadanya terbakar. "Kenapa orang lebih suka ke warungmu daripada beli sama aku?" tanyanya suatu kali dengan nada penuh sindiran. Ratna hanya tersenyum kecil. "Mungkin karena masakan itu lebih cepat habis dimakan, Mas. Kalau kebutuhan pokok, orang belinya seminggu sekali. Jangan dibandingkan begitu." Jawaban lembut itu justru dianggap ejekan oleh Dharma. Wajahnya memerah, tangannya mengepal. Sejak saat itu, ucapan Ratna yang sederhana pun selalu salah di telinganya. Hari demi hari, suasana rumah tangga mereka semakin dingin. Dharma sering pulang larut malam, nongkrong dengan teman-teman yang tak jelas pekerjaannya. Sementara Ratna tetap sabar, tetap menyiapkan makanan, tetap menunggu dengan doa agar suaminya kembali seperti dulu. Ia tidak pernah membantah keras, meski hatinya lelah dengan amarah yang tak berkesudahan. Kadang, ketika Ratna sedang sibuk melayani pembeli, Dharma muncul dengan wajah masam. Ia duduk di pojok warung, mengamati, seolah ingin mencari kesalahan. Bila ada pembeli yang terlalu lama mengobrol dengan Ratna, ia langsung menegur kasar. "Cepat bayar dan pergi. Jangan bikin repot," teriaknya, membuat suasana warung canggung. Ratna malu, namun hanya bisa meminta maaf pada pelanggan. Setelah orang-orang pergi, Dharma selalu berkata dengan nada tajam,
jangan terlalu ramah sama laki-laki. Kau itu istri orang, ingat. Padahal Ratna tahu, semua pelanggan hanya sekadar ngobrol biasa. Tidak lebih. Tapi Dharma yang dipenuhi rasa iri dan curiga tidak pernah mau mendengarkan penjelasan. Malam-malam mereka kini jarang diisi percakapan hangat. Dharma lebih suka diam atau keluar rumah. Jika berbicara pun, nadanya selalu tinggi. Ratna yang dulu bisa tidur tenang di sisi suaminya, kini sering menahan tangis dalam diam. Tetap saja, meski disakiti dengan kata-kata kasar, Ratna tidak pernah berpikir untuk meninggalkan Dharma. Ia percaya, rumah tangga adalah ladang kesabaran. Ia selalu berdoa dalam sujudnya, semoga hati suaminya dilunakkan, semoga rumah mereka kembali penuh kasih seperti dulu. Namun doa itu belum terkabul. Justru sebaliknya, kebencian kecil yang tumbuh di hati Dharma mulai berubah menjadi bara besar. Setiap kali melihat warung Ratna semakin ramai, setiap kali mendengar suara tawa pelanggan yang puas, ia merasa kalah. Rasa iri itu menutup matanya, membuatnya buta akan kesetiaan dan cinta tulus istrinya. Pada suatu malam, ketika Ratna sudah tidur setelah lelah melayani pelanggan, Dharma duduk sendiri di ruang tamu. Rokoknya menyala, asapnya memenuhi ruangan. Pandangannya kosong menatap ke dinding. Dalam kepalanya, satu pertanyaan berulang. Mengapa aku, seorang suami, harus kalah dari istriku sendiri? Pertanyaan itu berubah menjadi bisikan gelap yang menguasai pikirannya. Ia mulai berpikir bahwa satu-satunya cara agar harga dirinya pulih adalah dengan menjatuhkan Ratna. Namun, di balik kekerasan wajahnya, Dharma belum sepenuhnya berani. Ia hanya diam, menahan amarah, sementara Ratna tetap berusaha tersenyum, tetap menyiapkan makanan, tetap berdoa agar badai dalam rumah tangga mereka segera reda. Malam itu, langit mendung. Hujan turun rintik-rintik. Ratna terlelap dengan wajah tenang. Sementara di kursi ruang tamu, Dharma masih terjaga dengan tatapan penuh iri. Sejak hari itu, kehangatan rumah mereka seolah retak, perlahan hancur, digantikan dingin yang menusuk hingga ke dasar hati. Sejak warung Ratna semakin ramai, Dharma kian sering menghilang dari rumah. Ia jarang pulang sore seperti dulu. Setelah meletakkan barang dagangan yang tak laku, ia biasanya pergi lagi, nongkrong bersama teman-temannya di sebuah warung kopi pinggir jalan. Tempat itu remang, hanya diterangi lampu bohlam kuning kusam yang digantung seadanya. Asap rokok menebal, bercampur bau arak murahan yang disembunyikan dalam botol plastik. Teman-teman Dharma bukan orang yang bisa dijadikan panutan. Ada Jali, preman pasar yang hidup dari memalak pedagang. Ada Tono, pengangguran yang hobinya berjudi sabung ayam. Juga beberapa lelaki lain yang sama-sama kehilangan arah. Di antara obrolan mereka, yang sering muncul hanyalah keluhan tentang hidup, umpatan pada orang lain, atau kisah-kisah klinik yang menyeramkan. Awalnya, Dharma hanya ikut-ikutan. Ia merasa lebih dihargai saat bersama mereka ketimbang di rumah, di mana ia selalu merasa kalah dari Ratna. Namun semakin lama, ia mulai terpengaruh. Kata-kata mereka yang sinis tentang perempuan membuat Dharma semakin curiga pada istrinya. Perempuan itu kalau sudah sukses, gampang lupa diri, ucap Jali sambil menghembuskan asap rokok. Makanya jangan kasih keleluasaan. Lama-lama mereka injak kepala suami sendiri. Dharma hanya diam, tapi dalam hatinya, ucapan itu menusuk. Ia merasa seolah-olah Jali sedang berbicara tentang Ratna. Pada suatu malam, hujan turun deras. Jalanan sepi, hanya ada suara gemericik air di selokan. Dharma dan teman-temannya tetap bertahan di warung kopi. Ketika obrolan mulai sepi, Tono mendekatkan tubuhnya dan berbisik lirih, "Kau tahu, ada orang yang bisa membantu menyelesaikan masalah rumah tangga dengan cara berbeda." Dharma menoleh, keningnya berkerut. "Maksudmu apa?" Tono tersenyum tipis, matanya berkilat. Ada seorang dukun. Namanya Ki Banyu. Dia bukan orang sembarangan. Katanya bisa bikin orang sakit tanpa sebab, bisa bikin usaha orang runtuh, bahkan kalau kau mau, bisa bikin seseorang mati pelan-pelan. Dharma terdiam. Kata-kata itu menggantung di kepalanya,
bercampur dengan amarah yang sudah lama ia pendam. Mati pelan-pelan. Hatinya berdebar. Jangan main-main, Ton. Itu, ilmu hitam, ucap Dharma dengan suara bergetar. Tono terkekeh. Ilmu itu tidak kenal baik atau buruk. Yang penting hasilnya. Kau sendiri yang bilang istrimu makin besar kepala. Kalau kau biarkan, lama-lama dia akan menginjakmu lebih dalam lagi. Jali ikut menimpali, Ki Banyu itu orang sakti. Aku pernah dengar, ada pedagang yang usahanya hancur gara-gara kena santet dari dia. Kau tahu apa? Orang itu sampai muntah darah setiap malam, tak ada dokter yang bisa menolong. Percakapan itu membuat darah Dharma semakin panas. Kebenciannya pada Ratna bercampur dengan rasa penasaran pada sosok misterius bernama Ki Banyu. Hujan malam itu seakan menjadi tirai gelap yang menutup pikirannya dari suara nurani. Akhirnya, setelah lama ragu, Dharma berkata lirih, "Kalau begitu, pertemukan aku dengan orang itu." Beberapa malam kemudian, Tono menepati janjinya. Ia mengajak Dharma keluar dari warung kopi setelah tengah malam. Jalanan sepi, hanya suara jangkrik dan sesekali lolongan anjing dari kejauhan. Mereka berjalan melewati kebun bambu yang rimbun, anginnya menimbulkan suara serupa bisikan-bisikan gaib. "Rumahnya dekat sini," kata Tono sambil menyalakan senter kecil. Di ujung jalan, tampak sebuah rumah reot. Atapnya ditutupi daun rumbia, dindingnya dari papan lapuk. Dari celah-celah dinding, cahaya merah temaram berkelip-kelip, seakan berasal dari api kecil. Bau dupa bercampur anyir menusuk hidung. "Ini rumahnya?" tanya Dharma, merasa bulu kuduknya meremang. Tono hanya mengangguk. "Hati-hati bicara. Jangan sembarangan." Ki Banyu tidak suka orang yang meremehkan ilmunya. Mereka mengetuk pintu kayu. Suara berderi terdengar, lalu pintu terbuka sendiri tanpa ada yang menyentuh. Dari dalam, tampak seorang lelaki tua keluar perlahan. Rambutnya panjang terurai, wajahnya kurus penuh keriput, namun matanya merah menyala seperti bara. Pakaiannya hitam kusam, dan di lehernya tergantung kalung dari tulang kecil yang entah milik hewan apa. "Kalian mencariku?" Suaranya parau, namun dalam, seolah bergema dari perut bumi. Dharma menelan ludah, sementara Tono menunduk hormat. "Ki Banyu, ini teman saya. Ia sedang punya masalah rumah tangga." Ki Banyu menatap Dharma lama sekali. Pandangan matanya menusuk, seakan bisa membaca isi hati terdalam. Dharma merasa tubuhnya kaku, napasnya tersengal. "Aku tahu," gumam Ki Banyu perlahan. "Kau membencinya. Perempuan yang seharusnya menghormatimu, tapi kini lebih tinggi darimu." Darah Dharma berdesir. Ia belum mengatakan apa-apa, tapi dukun tua itu sudah mengetahui isi hatinya. Bagaimana kau bisa tahu?" tanyanya gemetar. Ki Banyu tersenyum tipis, memperlihatkan giginya yang kuning kecoklatan. "Orang datang kepadaku tidak perlu bercerita panjang. Energi kebencianmu sudah lebih keras dari suara mulutmu." Ruangan dalam rumah itu penuh benda-benda aneh. Kendi tanah liat, botol berisi cairan hitam, dan boneka jerami dengan paku menancap di kepala. Asap dupa semakin tebal, membuat udara terasa berat. Dengan suara parau, Ki Banyu melanjutkan, "Kau ingin dia jatuh? Kau ingin dia sakit, merintih, tak bisa lagi berjalan? Atau kau ingin dia mati pelan-pelan, tersiksa tanpa ada yang mampu menolong?" Dharma terdiam, hatinya bergejolak. Ada rasa takut, tapi juga kepuasan yang mulai tumbuh. Akhirnya, dengan suara pelan namun mantap, ia berkata, "Aku ingin dia lumpuh. Biarkan dia tidak lagi bisa berdiri. Biar usahanya hancur, biar semua kembali padaku." Ki Banyu mengangguk lambat. "Bisa. Semua bisa dilakukan. Tapi ingat, setiap keinginan ada bayarnya. Bukan hanya uang. Kadang yang kau bayar adalah darahmu sendiri." Mendengar itu, Dharma menelan ludah, namun ia tidak mundur. Kebencian sudah menutup hatinya.
Ia mengangguk. Apapun syaratnya, aku sanggup. Ki Banyu tertawa lirih. Suaranya serupa bisikan angin dari liang kubur. Baiklah, kita akan mulai. Malam itu, Dharma resmi masuk ke jalan gelap yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Pertemuannya dengan Ki Banyu menjadi titik awal dari sebuah malapetaka yang kelak akan mengubah hidupnya dan Ratna selamanya. Beberapa hari setelah pertemuan pertama itu, Dharma kembali mendatangi rumah reot milik Ki Banyu. Hatinya masih diliputi kebimbangan, tetapi rasa iri pada Ratna jauh lebih besar. Ia membawa dua benda yang diminta sang dukun, sebuah foto Ratna dan sehelai rambut yang ia ambil diam-diam dari sisir di kamar mereka. Saat memasukkan benda-benda itu ke dalam kantong plastik, jantungnya berdegup kencang. Ia tahu apa yang akan terjadi tidak bisa lagi disebut sebagai jalan manusia biasa. Malam itu, bulan tertutup awan tebal. Jalan menuju rumah Ki Banyu sepi, hanya suara serangga dan angin yang membuat dedaunan berdesir. Dharma berjalan cepat, seakan takut jika niatnya ketahuan orang lain. Ketika sampai, ia mendapati pintu rumah Ki Banyu terbuka, seperti sudah menunggu kedatangannya. Di dalam, Ki Banyu duduk bersila di lantai. Api kecil dari pelita menyala, memantulkan bayangan wajahnya yang penuh keriput. Matanya berkilat merah dalam cahaya redup. Bau dupa pekat memenuhi ruangan, bercampur aroma anyir yang menusuk hidung. "Bawa apa yang kuminta?" tanya Ki Banyu dengan suara parau. Dharma mengangguk gugup, lalu mengeluarkan foto dan rambut Ratna. Tangannya sedikit bergetar saat menyerahkannya. Ki Banyu menerima dengan senyum tipis, seolah sedang mendapatkan harta berharga. "Bagus, sangat bagus," gumamnya. Ia lalu mengambil sebuah boneka jerami yang tubuhnya masih kasar, terikat dengan benang hitam. Ini akan menjadi tubuhnya. Dharma menelan ludah, matanya tak lepas dari boneka itu. Ada rasa bersalah yang merayap, namun segera ditepis oleh bisikan dalam hatinya. Ratna terlalu sombong, dia harus tahu siapa yang lebih berkuasa. Ki Banyu menempelkan foto Ratna pada wajah boneka jerami itu. Kemudian, dengan hati-hati, ia menempelkan helai rambut di atas kepala boneka. Dengan ini, ia dan boneka ini menjadi satu. Apa yang kualami padanya, akan ia rasakan. Setelah itu, dukun tua itu mengambil beberapa paku berkarat dari dalam kendi tanah liat. Paku itu berbau besi tua, bahkan ada noda coklat mengering seperti bercampur darah lama. Ia meletakkannya di samping boneka, lalu mulai melantunkan mantra dalam bahasa Jawa kuno. Suaranya berat, bergetar, dan setiap kata terdengar seperti bisikan dari dunia lain. "Ojo lali, ojo kendo, sing tak petik, sing tak pepet, dadi sengsara." Dharma merinding. Udara di ruangan itu mendadak terasa lebih dingin, meski pelita terus menyala. Asap dupa membentuk bayangan aneh di dinding, menyerupai wajah-wajah yang meringis kesakitan. Ki Banyu berhenti sejenak, lalu menatap Dharma. "Kau ingin ini berhasil?" tanyanya. Dharma mengangguk, meski suaranya tercekat. "Iya. Kalau begitu, kau harus ikut memberikan bagianmu. Kau harus meneteskan darahmu pada boneka ini. Darah suami akan menjadi ikatan yang paling kuat." Dharma membeku. Darahnya? Ia tak menyangka akan diminta sejauh itu. Tapi ketika ia teringat wajah Ratna yang selalu dipuji orang, hatinya kembali panas. Ia menggertakkan gigi, lalu mengangguk. Ki Banyu mengeluarkan sebilah pisau kecil, bilahnya hitam berkilat. Ia menyerahkannya pada Dharma. "Iris jarimu. Biarkan 3 tetes jatuh di kepala boneka. Setelah itu, ia bukan lagi perempuan yang bebas. Ia akan menjadi tawanan dari kebencianmu." Dengan tangan gemetar, Dharma mengambil pisau itu. Jari telunjuknya ia goreskan perlahan, rasa perih langsung menjalar. Darah merah segar menetes, jatuh ke kepala boneka jerami. 1 tetes. 2 tetes. 3 tetes. Saat tetesan terakhir jatuh, api pelita mendadak bergejolak, seolah tertiup angin kuat. Namun pintu dan jendela tetap tertutup rapat.
Dharma terperanjat, tubuhnya kaku. Ki Banyu tertawa lirih, suaranya menyeramkan. Bagus, sangat bagus. Ikatan sudah terbentuk. Lalu ia mengambil satu paku karat, menancapkannya tepat di bagian perut boneka. Suara decit aneh terdengar, seolah bukan hanya jerami yang tertusuk, melainkan daging manusia. Dharma menutup mulutnya, matanya terbelalak. Mulai malam ini, ia akan merasakan perih yang tak mampu dijelaskan oleh ilmu kedokteran, ujar Ki Banyu dingin. Perutnya akan terbakar, tubuhnya akan melemah. Semakin banyak kau datang padaku, semakin kuat penderitaannya. Dharma hanya bisa mengangguk. Ada rasa takut yang besar, tapi juga kepuasan aneh menguasai hatinya. Ia merasa lebih berkuasa, seolah mampu mengendalikan nasib Ratna. Ritual berlanjut cukup lama. Ki Banyu terus melantunkan mantra, menusukkan paku di beberapa bagian boneka, dada, punggung, dan kaki. Setiap tusukan diiringi gemuruh suara aneh, entah dari mana asalnya. Dharma merasa seolah ribuan mata tak kasat mata sedang mengawasi mereka. Ketika ritual usai, Ki Banyu mengambil kendi berisi cairan hitam kental. Ia memercikkannya ke boneka, lalu menutupinya dengan kain putih kotor. Sudah selesai. Sekarang kita hanya perlu menunggu. Ia akan mulai merasakan akibatnya. Dharma masih terdiam, pandangannya kosong menatap boneka itu. Dalam hatinya, ada pergulatan, rasa takut, rasa bersalah, namun juga kebencian yang membuatnya tidak mundur. Ki Banyu mendekat, menepuk bahu Dharma. Mulai sekarang, jangan pernah ragu. Jika hatimu goyah, maka kekuatan ini bisa berbalik padamu. Tapi jika kau mantap, kau akan mendapatkan apa yang kau inginkan. Ratna tidak akan pernah bisa lebih tinggi darimu lagi. Dharma menatap mata Ki Banyu, dan untuk pertama kalinya, ia melihat bayangan dirinya sendiri di sana. Namun lebih kelam, lebih dingin, seolah bukan lagi manusia penuh cinta, melainkan sosok yang dikuasai kebencian. Malam itu, ketika ia pulang ke rumah, wajahnya tampak berbeda. Ratna yang sudah tertidur tidak menyadari bahwa suaminya duduk di tepi ranjang, menatapnya dengan mata dingin tanpa kasih. Senyum yang dulu pernah hangat, kini berubah menjadi senyum kaku penuh kebencian. Sejak saat itu, Dharma bukan lagi lelaki yang sama. Ada sesuatu yang telah masuk ke dalam dirinya, sesuatu yang gelap, yang perlahan menggerogoti jiwanya. Hari-hari awal setelah ritual gelap itu, Ratna masih menjalani hidupnya seperti biasa. Ia tetap membuka warung sejak pagi, menyiapkan masakan kesukaan para pelanggan. Senyum lembutnya tetap menghiasi wajah, meski lelah tak pernah absen dari tubuhnya. Namun, perlahan, sesuatu yang aneh mulai ia rasakan. Awalnya, hanya rasa nyeri kecil di perut. Seperti kram yang datang tanpa sebab. Ratna mengira itu hanya masuk angin atau karena terlalu capek bekerja. Ia mencoba mengabaikannya, menelan obat warung, lalu melanjutkan aktivitas. Namun rasa sakit itu tidak hilang, justru makin sering datang, terutama di malam hari. Suatu pagi, ketika hendak berdiri dari ranjang, ia terkejut mendapati tubuhnya penuh lebam. Ada warna ungu kebiruan di lengan dan betisnya, seakan ia baru saja dipukuli. Ratna bingung, sebab ia sama sekali tidak terjatuh atau terbentur. Kenapa bisa begini? Bisiknya, menatap kulitnya yang berubah. Dharma yang saat itu baru saja keluar kamar mandi, hanya melirik sekilas. Mungkin kau kecapean. Sudah, jangan manja. Ucapannya singkat, dingin, tanpa rasa khawatir. Ratna tersenyum tipis, berusaha menutupi rasa sakit hatinya. Ia mencoba percaya pada perkataan suaminya, meski di dalam hati ia tahu, lebam-lebam itu terlalu aneh untuk dijelaskan dengan logika. Hari berikutnya, penyakit itu semakin parah. Nafas Ratna sering sesak, dadanya seolah ditekan benda berat. Kadang, ketika ia sedang melayani pembeli, wajahnya mendadak pucat dan tubuhnya hampir ambruk. Para tetangga yang melihat ikut cemas. Ratna, kau harus ke dokter, ujar Bu Yati, salah satu pelanggan setia. Ratna menurut.
Ia pergi ke puskesmas ditemani sahabatnya. Dokter memeriksanya dengan seksama, mulai dari tes darah, röntgen, hingga pemeriksaan fisik. Hasilnya selalu sama, normal. Tidak ada penyakit apapun. Tubuh Anda sehat-sehat saja, kata dokter sambil tersenyum. Mungkin hanya kelelahan. Banyak istirahat, ya. Namun kenyataannya jauh dari kata sehat. Sakit Ratna justru makin menjadi. Malam-malamnya dipenuhi mimpi buruk yang mengerikan. Dalam tidurnya, ia sering melihat seekor ular hitam besar melilit tubuhnya, lidah bercabang menjulur ke wajahnya. Ia berteriak, namun tak ada suara keluar. Kadang, dalam mimpinya, ia melihat bayangan Dharma berdiri di pojok kamar, tertawa dingin sambil menatapnya. Yang paling membuat bulu kuduknya berdiri adalah sosok nenek tua yang sering muncul di mimpinya. Tubuh nenek itu bongkok, matanya kosong, rambutnya putih acak-acakan. Ia berdiri di samping ranjang Ratna, menatap tanpa kata, hanya dengan senyum getir yang membuat jantung berdegup kencang. Ratna sering terbangun tengah malam dengan keringat dingin, napas memburu. Saat ia menoleh ke samping, Dharma selalu terlelap begitu saja, seolah tak peduli. Pernah Ratna membangunkannya sambil menangis ketakutan, tapi Dharma hanya berkata singkat, "Jangan banyak berhalusinasi. Tidurlah." Semakin hari, kondisi Ratna menurun drastis. Tubuhnya makin kurus, matanya cekung, wajahnya pucat pasi. Tangannya gemetar setiap kali memegang sendok, dan kadang ia tidak kuat untuk membuka warung. Para pelanggan mulai heran, lalu beberapa tetangga mulai berbisik-bisik. "Ratna itu kenapa, ya? Kok kurus sekali?" bisik seorang ibu di dekat warung. "Entahlah. Katanya dokter bilang sehat. Tapi lihat tubuhnya, seperti orang sakit parah. Aku curiga jangan-jangan," suara itu mengecil, "kena guna-guna." Bisikan itu makin lama makin sering terdengar. Warga desa, yang memang masih percaya pada hal mistis, mulai yakin ada yang tidak wajar. Lebam-lebam tanpa sebab, sakit misterius yang tidak bisa dijelaskan medis, ditambah mimpi buruk yang terus menghantui. Semuanya seperti tanda-tanda seseorang terkena santet. Ratna sendiri sebenarnya mulai curiga, tapi ia menolak percaya sepenuhnya. Ia tidak pernah bermusuhan dengan siapapun, selalu ramah dengan tetangga. "Siapa yang tega melakukan itu padaku?" batinnya. Namun, di balik keraguan itu, ia tetap berusaha mendekatkan diri pada Tuhan. Setiap malam ia memperbanyak doa, membaca ayat-ayat suci, berharap gangguan itu segera hilang. Meski tubuhnya lemah, bibirnya tetap berzikir. Sementara itu, Dharma hanya semakin dingin. Ia jarang menatap istrinya dengan penuh kasih. Jika Ratna mengeluh sakit, ia hanya memberi jawaban pendek, seolah tidak peduli. "Minum obat saja. Jangan banyak mengeluh." Padahal, jauh di dalam hati, Dharma tahu semua ini adalah hasil dari perbuatannya sendiri. Setiap kali melihat Ratna terkulai lemah, ada kepuasan aneh di wajahnya. Senyum kecil yang dingin kadang muncul tanpa bisa ia sembunyikan. Namun jika ada orang lain, ia pura-pura prihatin. "Kasihan Ratna, entah kenapa tiba-tiba sakit begini," ucapnya di depan tetangga, padahal dalam hati ia menyimpan kebencian yang makin membara. Suatu malam, Ratna terbangun lagi dari tidurnya. Tubuhnya menggigil, napasnya tersengal. Ia merasa ada sesuatu yang menindih dadanya. Matanya terbuka, dan di sudut kamar, ia melihat jelas, nenek tua itu berdiri. Rambutnya kusut, matanya menatap kosong, namun bibirnya bergerak-gerak seakan menggumamkan mantra. Ratna menjerit, tapi suaranya tercekat. Air matanya mengalir, tubuhnya kaku tak bisa bergerak. Saat ia hampir pingsan, tiba-tiba bayangan itu lenyap. Ia hanya bisa menangis terseduh, lalu mengambil wudhu dengan tubuh gemetar. Tetangga yang mendengar jeritannya datang menghampiri. Mereka kaget melihat Ratna pucat, tubuhnya menggigil. "Astagfirullah, Ratna, ini tidak wajar," kata Bu Yati sambil memeluknya. "Aku yakin ini bukan sakit biasa. Ada yang tidak beres."
Kau harus mencari pertolongan. Ratna menunduk, air matanya jatuh. Ia tidak ingin percaya pada gosip santet, tapi tanda-tanda yang menimpanya terlalu jelas untuk diabaikan. Ia tahu, ada sesuatu yang sedang menghancurkan tubuhnya perlahan. Sesuatu yang tak terlihat, namun sangat nyata. Dan entah kenapa, setiap kali ia menoleh ke arah suaminya, rasa curiga kecil mulai muncul di hatinya. Namun Ratna buru-buru mengusir pikiran itu, mencoba tetap berbaik sangka. Ia tidak sanggup membayangkan bahwa orang terdekatnya sendiri yang mungkin menjadi sumber malapetakannya. Malam itu Ratna kembali terbangun. Rasa sesak di dadanya semakin menjadi-jadi. Ia duduk sambil memegang dada, berusaha mengatur napas. Di sampingnya, Dharma tetap tidur nyenyak, seolah dunia di sekitarnya tak pernah penting. Ratna menarik napas panjang, mencoba menenangkan diri. Ia meraba-raba bantalnya, mencari posisi yang nyaman. Namun, tiba-tiba tangannya menyentuh sesuatu yang asing. Ada benda keras di dalam sarung bantal. Ratna mengernyit, lalu dengan perlahan ia membuka sarung bantal itu. Saat kainnya terbuka, matanya terbelalak. Ada sepotong kain kafan kecil, digulung rapi, namun basah dan berbau tanah. Dengan tangan gemetar, ia membukanya. Ternyata di dalam gulungan itu ada tanah hitam yang lembab, aromanya menusuk hidung, seperti tanah kuburan yang baru digali. Ratna mundur, wajahnya pucat. "Astagfirullah," bisiknya lirih. Tangannya bergetar hebat, tubuhnya merinding seketika. Ia hampir menjatuhkan benda itu, namun buru-buru membungkusnya kembali. Jantungnya berdetak kencang, rasa takut menyeruak begitu kuat. Bagaimana mungkin benda menyeramkan itu bisa berada tepat di bawah bantalnya? Ratna menoleh ke arah Dharma. Suaminya masih tidur dengan wajah datar, napas teratur. Sejenak, pikiran buruk berkelebat di benaknya. Tapi Ratna buru-buru menggeleng, menolak menuduh tanpa bukti. Tidak, mungkin ada orang lain yang masuk rumah ini, pikirnya, mencoba mencari alasan lain. Tapi siapa? Dan bagaimana bisa sampai ke tempat tidurku? Pagi harinya, tubuh Ratna masih lemas, namun hatinya penuh kegelisahan. Ia memberanikan diri masuk ke dapur untuk menyiapkan sarapan. Ketika membuka lemari kayu kecil tempat menyimpan bumbu, ia kembali menemukan sesuatu yang aneh. Di sudut lemari, terselip botol kaca kecil. Warnanya kusam, dan ketika dibuka sedikit, aroma anyir langsung menusuk hidung. Isinya cairan hitam pekat, seperti minyak busuk yang sudah lama disimpan. Ratna segera menutupnya lagi, menahan rasa mual. "Ya Allah, apa ini?" bisiknya, air matanya mulai menetes. Rasa takutnya makin besar. Dua penemuan itu, kain kafan berisi tanah kuburan dan botol minyak hitam, seperti potongan puzzle yang mengarah pada satu hal, ada sesuatu yang sangat gelap bersemayam di rumah ini. Ratna terduduk di kursi dapur, tubuhnya bergetar. Ingatannya melayang pada sakit misterius yang tak pernah sembuh, lebam-lebam di tubuhnya, mimpi buruk yang tak henti datang. Semua seolah mendapat jawaban. Sumber semua ini, dari rumah ini sendiri. Air matanya jatuh semakin deras. Baginya, rumah adalah tempat paling aman. Namun kini, rumah justru terasa seperti jebakan. Setiap sudutnya menyimpan misteri. Setiap benda bisa jadi alat yang dikirim untuk menghancurkannya. Siapa yang melakukan ini? Pertanyaan itu berputar-putar di kepalanya. Tetangga? Sahabat? Atau orang asing yang membencinya? Tapi bagaimana mungkin mereka bisa masuk ke kamar, menyelipkan benda-benda aneh itu begitu rapi tanpa ketahuan? Ratna menatap wajah Dharma ketika suaminya keluar dari kamar, merapikan rambutnya dengan malas. Ada sekilas rasa curiga muncul, namun hatinya menolak. Tidak mungkin. Bagaimanapun, Dharma adalah suaminya. Meski kasar dan dingin, Ratna tidak pernah berpikir Dharma sanggup melakukan hal sekeji itu. "Kenapa kau menatapku begitu?" tanya Dharma singkat, suaranya datar. Ratna tersentak. Ia buru-buru menggeleng. Tidak apa-apa.
hanya sedang pusing. Dharma hanya mendengus, lalu duduk sambil menyalakan rokok. Asap mengepul di udara, menambah sesak dada Ratna yang sudah sulit bernapas. Ia menunduk, tak berani melanjutkan percakapan. Hari-hari berikutnya, Ratna menyimpan dua benda itu dengan hati-hati. Kain kafan kecil ia bungkus dengan plastik dan simpan di lemari, sementara botol minyak hitam ia letakkan di wadah tertutup. Ia belum berani membuangnya, karena takut jika itu justru memperburuk keadaan. Namun setiap kali melihat benda-benda itu, tubuhnya kembali merinding. Perasaan terancam seakan semakin nyata. Ia mulai memperbanyak doa, membaca ayat-ayat suci setiap malam, berharap pertolongan segera datang. Tetangga mulai menyadari perubahan Ratna. Tubuhnya makin kurus, matanya cekung, langkahnya lemah. Beberapa kali Bu Yati melihatnya berdiri lama di halaman, termenung sambil menatap kosong. "Ratna, kau baik-baik saja?" tanya Bu Yati suatu sore. Ratna tersenyum samar, meski bibirnya bergetar. "Saya hanya banyak pikiran, Bu." Bu Yati menepuk bahunya pelan. "Kalau ada apa-apa, ceritakan. Jangan dipendam sendiri." Ratna ingin sekali bercerita, tapi lidahnya keluh. Bagaimana ia bisa menjelaskan tentang kain kafan dan minyak hitam itu tanpa dianggap berlebihan? Ia hanya mengangguk pelan, lalu kembali masuk rumah dengan hati berat. Malamnya, Ratna duduk lama di ruang tamu. Lampu temaram membuat bayangan di dinding bergerak-gerak. Ia memandang rumahnya sendiri dengan tatapan asing. Kursi, meja, lemari, semua terasa seperti menyimpan rahasia. Apa benar ini ulah orang luar, batinnya? Atau, jangan-jangan pikiran tentang Dharma kembali muncul. Setiap kali teringat, dadanya semakin sakit. Ratna menggenggam erat tangannya sendiri, menolak untuk percaya. Ia tahu Dharma sering marah, bahkan kadang membentaknya. Namun, membayangkan suaminya tega menjerumuskannya ke dalam santet, itu terlalu kejam. Ia memilih menenangkan hati dengan doa. Sambil bergetar, ia membuka mushaf kecil dan membaca ayat-ayat suci dengan suara lirih. Air matanya menetes di lembaran halaman, bercampur dengan rasa takut dan harap. Di kamar, Dharma berbaring, menatap langit-langit dengan senyum samar. Ia mendengar lirih suara Ratna dari ruang tamu, namun memilih diam. Baginya, semakin Ratna tenggelam dalam penderitaan, semakin dekat pula ia dengan keinginannya. Namun Ratna tetap berusaha bertahan. Dalam hatinya ia berbisik, "Ya Allah, lindungi aku. Jika benar sumber semua ini ada di dalam rumahku, maka tunjukkanlah kebenaran MU." Dan malam itu, rumah yang dulu penuh canda tawa kini berubah menjadi ruang sunyi yang penuh rahasia, menyimpan kegelapan yang belum sepenuhnya terbongkar. Hari-hari Ratna semakin berat. Tubuhnya kian kurus, tulang pipinya menonjol, kulitnya pucat bagai kain putih yang kehilangan warna. Setiap kali bercermin, ia hampir tak mengenali wajahnya sendiri. Mata yang dulu bercahaya kini cekung, dilingkari hitam, penuh kelelahan. Tetangga yang melihat sering berbisik-bisik, menuding bahwa penyakit Ratna bukan penyakit biasa. Namun Ratna hanya diam. Ia tidak sanggup lagi menjelaskan, apalagi mengeluh. Baginya, setiap detik adalah perjuangan untuk tetap bisa bernapas. Suatu pagi, ketika mencoba menyuap nasi ke mulut, Ratna terlonjak kaget. Di atas piringnya, nasi yang tadi putih bersih kini dipenuhi belatung yang menggeliat. Warnanya putih kekuningan, bau anyir menguar menusuk hidung. Ia menutup mulut dengan tangan, wajahnya pucat pasi. Namun saat ia menoleh lagi, belatung-belatung itu menghilang. Piringnya kembali normal, hanya berisi nasi dan lauk sederhana. Ratna gemetar, air mata menetes tanpa bisa ditahan. "Ya Allah, apa ini nyata atau hanya bayangan?" bisiknya lirih. Sejak hari itu, kejadian serupa sering terulang. Kadang di dalam sayur bening ia melihat ulat-ulat bergerak. Kadang pada ayam goreng muncul darah segar yang menetes. Semua hanya terlihat olehnya. Dharma, yang duduk di sampingnya, makan dengan tenang,
seolah tak ada apa-apa. "Kenapa kau tidak makan?" tanya Dharma suatu kali, suaranya datar. Ratna hanya menggeleng, menunduk. "Aku tidak berselera." Dharma menatapnya sebentar, lalu berpura-pura prihatin. "Kau harus makan, Ratna. Kalau tidak, tubuhmu akan semakin lemah." Ratna menggigit bibirnya, menahan tangis. Ia tahu suaminya tidak benar-benar peduli, tapi ia tak mampu membantah. Setiap kali menatap wajah Dharma, hatinya seperti ditikam rasa sakit yang tak bisa dijelaskan. Malam harinya, penderitaan Ratna semakin menjadi. Ia terbangun dengan rasa mual hebat. Ia berlari ke kamar mandi, lalu muntah. Tapi yang keluar bukan sekadar cairan. Di lantai kamar mandi, bercampur dengan darah, terlihat serpihan kaca kecil, tajam dan berkilau. Ratna menjerit lirih, tubuhnya lemas. Ia tak tahu bagaimana benda-benda itu bisa muncul dari perutnya. Setiap kali muntah, rasa perih mengoyak kerongkongan, seolah ada pisau yang menggores dari dalam. Air mata mengalir deras di pipinya. Ia bersujud di lantai kamar mandi yang dingin, berdoa dalam hati dengan suara serak, "Ya Allah, jangan biarkan aku hancur seperti ini. Lindungi aku." Sementara itu, di balik kepura-puraannya, Dharma terus melanjutkan rencana gelapnya. Hampir setiap beberapa malam sekali, ia pergi diam-diam ke rumah Ki Banyu. Jalan menuju rumah dukun tua itu sepi, hanya ditemani cahaya lampu minyak yang temaram dan suara jangkrik yang bersahutan. Ki Banyu menyambutnya dengan senyum misterius, mata tuanya berkilat seperti menyimpan bara. "Bagaimana, Dharma? Istrimu semakin merasakan sakitnya?" Dharma mengangguk, meski wajahnya pura-pura datar. "Ya, ia semakin kurus, sering muntah darah. Tapi aku ingin lebih. Aku ingin dia benar-benar jatuh, tak berdaya, agar aku bisa menguasai segalanya." Ki Banyu terkekeh, suara tawanya serak. Ia mengambil kotak kayu kecil, membukanya perlahan. Di dalamnya terdapat boneka jerami yang sudah penuh dengan jarum dan paku karat. "Setiap kali kau ingin menambah penderitaannya, teteskan darahmu di sini, atau bacakan mantra yang kuberikan." Dharma menatap boneka itu dengan mata penuh kebencian. Ia menggigit jarinya hingga darah keluar, lalu meneteskan ke boneka. Dalam hatinya ia berbisik, "Hancurlah, Ratna. Semua milikmu akan menjadi milikku." Ki Banyu menutup kotak itu, lalu memberikan sebuah botol kecil berisi cairan hitam pekat. "Campurkan ini ke makanan atau minumannya. Ia tidak akan mencium aroma, tapi efeknya akan memperkuat santet yang sudah berjalan." Dharma menerima botol itu dengan tangan gemetar. Bukan karena takut, melainkan karena semangat yang semakin membara. Wajahnya dingin, namun ada senyum tipis yang menghiasi bibirnya. Di rumah, Ratna terus berjuang melawan rasa sakit. Malam-malamnya dipenuhi mimpi buruk, ular hitam melilit tubuhnya, sosok nenek tua tertawa di sudut kamar, dan bayangan Dharma yang berdiri dengan wajah kejam. Ia sering terbangun dengan tubuh basah oleh keringat, jantung berdebar tak terkendali. Pagi harinya, Dharma pura-pura menanyakan keadaannya. "Kau masih sakit, Ratna?" Ratna hanya mengangguk pelan, wajahnya pucat. "Aku sering muntah darah." Dharma berlagak terkejut. "Astaga, kenapa kau tidak bilang? Harusnya kita ke dokter lagi." Ratna menunduk. Ia sudah lelah bolak-balik rumah sakit, karena hasil pemeriksaan selalu normal. Tidak ada yang bisa menjelaskan luka-luka di tubuhnya atau darah yang ia muntahkan. "Dokter tidak menemukan apa-apa," jawabnya lirih. Dharma menghela napas panjang, menepuk bahunya pelan. "Sabar, Ratna. Semua akan baik-baik saja." Namun di balik kata-katanya, hatinya dingin. Setiap detik penderitaan Ratna adalah kemenangan baginya. Hari demi hari berlalu, santet itu semakin kuat. Tubuh Ratna tak hanya kurus, tapi juga dipenuhi lebam-lebam biru yang muncul tanpa sebab. Kadang ia merasa seolah ada benda tajam berjalan di bawah kulitnya.
Ia menangis tanpa suara, berusaha tetap bertahan. Tetangga mulai semakin curiga. Bu Yati beberapa kali mendengar Ratna menangis di malam hari. Suara lirih itu menusuk hati, membuatnya resah. Namun Ratna selalu menutup diri, tak pernah mau bercerita. Dharma semakin lihai menyembunyikan niatnya. Di depan tetangga, ia berperan sebagai suami yang prihatin. Ia menemani Ratna keluar rumah meski wajahnya tampak acuh. Orang-orang mulai mengira bahwa Dharma sebenarnya suami yang setia, meski istrinya sakit parah. Namun hanya Ratna yang tahu, di balik semua itu ada tatapan aneh di mata Dharma. Tatapan dingin yang membuat tubuhnya semakin merinding setiap kali mereka berdua berada di ruangan yang sama. Dan malam itu, ketika Ratna kembali muntah darah bercampur serpihan kaca, ia sadar bahwa santet yang menghancurkan tubuhnya semakin menguat. Ia semakin yakin, penderitaan ini tidak datang dari luar. Sumbernya ada di dalam rumah, dan semakin hari, ia semakin tidak bisa menyangkal bahwa orang yang paling dekat dengannya mungkin adalah penyebab dari semua ini. Hari-hari Ratna semakin berat. Tubuhnya makin kurus, langkahnya goyah, dan wajahnya pucat seperti kain yang kehilangan warna. Ia tak lagi sanggup mengurus warung makan yang dulu menjadi sumber kebahagiaannya. Pelanggan yang biasa ramai perlahan berkurang karena Ratna sering sakit mendadak. Sampai akhirnya, dalam satu sore yang muram, Ratna duduk termenung di beranda rumah. Angin semilir membawa aroma tanah basah, tapi baginya udara terasa menyesakkan. Air matanya mengalir diam-diam, menetes ke lantai kayu. Saat itulah seorang sahabat lama, Sari, kebetulan datang berkunjung. Sari adalah teman dekat Ratna sejak sekolah. Mereka jarang bertemu setelah masing-masing menikah, tapi ikatan batin itu tidak pernah putus. Begitu melihat wajah Ratna yang pucat dan tubuh yang lemah, hati Sari langsung tercekat. Ya Allah, Ratna, apa yang terjadi padamu? Kau terlihat sangat sakit, tanya Sari, suaranya bergetar penuh iba. Ratna mencoba tersenyum, tapi yang keluar hanyalah senyum hambar. Aku hanya sakit biasa, Sar. Dokter bilang tidak ada apa-apa, tapi tubuhku terus melemah. Sari mengernyit. Ia memperhatikan lebam-lebam di lengan Ratna, mata cekungnya, dan cara ia duduk yang tampak kesakitan. Ini bukan sakit biasa, Ratna. Aku mengenalmu sejak lama. Kau bukan tipe orang yang mudah rapuh. Ceritakan padaku, apa sebenarnya yang kau alami? Ratna terdiam lama. Dalam hatinya, ada pertempuran. Ia takut orang akan menganggapnya berhalusinasi atau terlalu percaya pada hal gaib. Tapi tatapan mata Sari yang penuh ketulusan membuatnya akhirnya membuka suara. Dengan lirih, ia menceritakan semua. Mimpi buruk, muntah darah bercampur serpihan kaca, belatung yang muncul di makanan, hingga benda-benda aneh yang ia temukan di rumah. Sari mendengarkan dengan seksama, sesekali menutup mulutnya karena ngeri. Setelah Ratna selesai, Sari menggenggam tangannya erat. Ratna, aku percaya padamu. Aku pernah mendengar hal serupa dari seorang kenalanku. Ini bukan sakit biasa, ini santet. Ratna menunduk, air matanya menetes deras. Aku takut, Sar. Aku tidak tahu harus bagaimana. Setiap hari rasanya seperti dihantam pisau dari dalam. Aku berdoa, tapi rasa sakit ini tidak kunjung pergi. Sari menatapnya penuh keyakinan. Aku tahu seseorang yang mungkin bisa menolongmu. Namanya Nyi Ratri. Dia seorang paranormal yang menguasai ilmu putih. Banyak orang datang padanya ketika menghadapi serangan gaib. Aku pernah menemani tetanggaku ke sana, dan hasilnya benar-benar nyata. Kau harus mencoba, Ratna. Awalnya Ratna ragu. Ia khawatir dianggap musyrik, khawatir melanggar keyakinannya. Namun Sari menenangkannya. Nyi Ratri bukan sembarangan. Dia tidak meminta sesajen aneh atau tumbal. Dia selalu mengajarkan doa dan melawan dengan ayat-ayat suci. Percayalah, Ratna. Ini untuk menyelamatkan hidupmu. Dengan hati yang bimbang namun penuh harapan, Ratna akhirnya mengangguk.
Baik, Sar. Aku akan ikut. Malam itu juga, dengan tubuh lemah dan langkah tertatih, Ratna bersama Sari pergi ke rumah Nyi Ratri. Rumahnya berada di pinggiran desa, jauh dari keramaian. Dari luar tampak sederhana, dinding bambu, halaman penuh tanaman obat, dan aroma dupa samar tercium dari dalam. Begitu masuk, suasana terasa berbeda. Udara di dalam rumah itu dingin namun menenangkan, tidak seperti hawa rumah Ratna yang akhir-akhir ini terasa berat dan pengap. Nyi Ratri, seorang perempuan paruh baya dengan wajah teduh, menyambut mereka. Rambutnya digelung rapi, matanya tajam namun penuh wibawa. Ia mengenakan kebaya sederhana berwarna putih. "Selamat malam. Silakan duduk," katanya lembut, suaranya dalam dan bergetar seperti menyimpan kekuatan. Ratna duduk dengan gelisah, sementara Sari memperkenalkan. "Nyi, ini sahabat saya, Ratna. Dia sedang mengalami gangguan. Tolonglah dia." Nyi Ratri menatap Ratna dalam-dalam, seolah matanya bisa menembus jiwa. Ratna merasa seluruh tubuhnya bergetar. Perempuan itu menghela napas panjang, lalu berkata pelan, "Aku sudah tahu sebelum kalian bicara. Energi gelap itu menempel sangat kuat padamu, Nak." Ratna terperanjat. "Energi gelap?" Nyi Ratri mengangguk pelan. Ia mengambil segelas air putih dari meja, lalu meletakkannya di depan Ratna. "Pegang gelas ini." Dengan tangan gemetar, Ratna mengikuti perintah. Begitu ia menggenggam gelas itu, air di dalamnya bergetar halus, lalu perlahan berubah keruh. Ratna terkejut dan menjatuhkan gelas itu. Untung tidak pecah, hanya menumpahkan air ke lantai. Sari menutup mulut, terkejut. "Astaga!" Nyi Ratri menatap Ratna serius. "Itu bukti bahwa tubuhmu dipenuhi racun gaib. Kau sedang disantet, Nak. Santet yang sangat kuat. Jika dibiarkan, tubuhmu bisa hancur perlahan, bahkan nyawamu terancam." Ratna meneteskan air mata. Ia tak kuat mendengar kenyataan itu, meski dalam hatinya ia sudah menduga. Siapa yang tega melakukan ini padaku? Nyi Ratri terdiam sejenak. Matanya menatap jauh, seolah sedang membaca sesuatu yang tak terlihat. Lalu ia berkata dengan suara berat, penuh tekanan, "Orang yang menyantetmu, bukan orang jauh. Dia ada di dekatmu, bahkan tidur serumah denganmu." Ratna ternganga, tubuhnya bergetar hebat. "Serumah?" Sari memegang bahu sahabatnya, mencoba menenangkan. "Ratna, tabahkan hatimu." Namun Ratna hanya terdiam, wajahnya pucat pasi. Kata-kata Nyi Ratri bergema di kepalanya. "Tidur serumah denganmu." Ia tahu betul siapa yang dimaksud, meski hatinya berusaha menyangkal. Nyi Ratri kemudian mengambil sebuah kitab kecil dari rak, membacakan doa-doa dengan suara lantang. Udara di ruangan itu terasa bergetar, bulu kuduk Ratna merinding. Setelah selesai, Nyi Ratri menatap Ratna dengan tegas. "Kau harus kuat, Nak. Santet ini bisa dilawan, tapi butuh keberanian dan kesabaran. Aku bisa membantumu, tapi kau juga harus melindungi dirimu dengan doa dan iman yang kuat. Ingatlah, tidak ada ilmu hitam yang mampu mengalahkan kekuatan Tuhan, asalkan kau yakin." Ratna mengangguk pelan, air matanya mengalir deras. Untuk pertama kalinya sejak lama, ia merasa sedikit lega. Meski kenyataan pahit menamparnya, ia tahu kini ada cahaya kecil yang bisa menuntunnya keluar dari kegelapan. Malam itu, Ratna pulang bersama Sari dengan hati campur aduk, takut, hancur, namun juga mulai memiliki harapan. Di dalam benaknya, kata-kata Nyi Ratri terus terngiang. "Yang menyantetmu bukan orang jauh, melainkan seseorang yang tidur serumah denganmu." Malam itu, Ratna terbaring di ranjang dengan tubuh lemah. Demam datang dan pergi, membuat peluh dingin terus mengalir dari dahinya. Namun pikirannya justru terlalu gelisah untuk tidur. Kata-kata Nyi Ratri terngiang-ngiang di telinganya. "Yang menyantetmu bukan orang jauh,
melainkan seseorang yang tidur serumah denganmu." Kalimat itu seperti paku berkarat yang menancap di dadanya. Hatinya menolak, akalnya berusaha mencari alasan lain, namun naluri terdalamnya berkata sebaliknya. Ada sesuatu yang tak beres dengan Dharma. Sudah berhari-hari Ratna memperhatikan gerak-gerik suaminya. Dharma memang bersikap seolah-olah prihatin, menanyakan kabarnya, bahkan kadang menyuapi ketika ia terlalu lemah untuk makan. Namun di balik itu, Ratna melihat tatapan aneh pada mata Dharma. Bukan tatapan seorang suami yang khawatir, melainkan tatapan dingin yang penuh kebencian terpendam. Malam itu, sekitar tengah malam, Ratna terbangun karena mendengar pintu belakang berderit pelan. Tubuhnya masih lemah, namun rasa penasaran dan dorongan dari dalam hatinya membuat ia memaksa bangkit. Dengan langkah gontai, ia berjalan ke arah jendela, mengintip dari sela tirai. Di halaman belakang, ia melihat Dharma membawa sebuah baskom tanah liat. Di dalamnya tampak sesuatu seperti sesajen, bunga 7 rupa, kemenyan, dan seikat rambut. Asap tipis mengepul dari dupa yang ia nyalakan. Ratna tercekat, menahan napas. Ya Allah, ini nyata. Bukan mimpi buruk. Apa yang dia lakukan? Dengan tubuh gemetar, Ratna perlahan membuka pintu kamar dan melangkah diam-diam. Ia tidak berani mendekat terlalu jauh, hanya bersembunyi di balik pohon mangga di sudut halaman. Dari sana, ia bisa melihat jelas apa yang dilakukan suaminya. Dharma duduk bersila di tanah. Ia mengeluarkan boneka jerami dari dalam kain hitam. Boneka itu berbentuk sederhana, tapi wajah itu dibuat mirip Ratna. Ada potongan foto kecil milik Ratna yang ditempel di wajah boneka tersebut. Rambut yang melilit boneka itu juga sangat ia kenali, rambutnya sendiri. Ratna menutup mulutnya agar tidak berteriak. Air mata mengalir deras di pipinya. Setiap detik terasa menusuk jantung. Ia ingin lari, tapi kakinya lemas, seolah tak bisa digerakkan. Dharma mulai melafalkan mantra dengan suara berat, seperti bahasa Jawa kuno. Tangannya menusukkan paku berkarat satu persatu ke boneka jerami itu, sambil menyebut nama Ratna berulang kali. Ratna, Ratna, hancurlah kau, lenyaplah penderitaanmu jadi milikku. Suara itu mengiris telinga Ratna. Ia nyaris pingsan menyaksikan kenyataan yang begitu kejam. Orang yang selama ini tidur di sampingnya, orang yang ia layani dengan penuh cinta, ternyata sedang berusaha menghancurkannya dengan ilmu hitam. Saat Dharma menancapkan paku terakhir ke bagian dada boneka, Ratna tiba-tiba merasakan sesak luar biasa. Dadanya seperti ditusuk dari dalam, napasnya terengah-engah, tubuhnya terjatuh di tanah dengan suara lirih. Ia menggeliat kesakitan, namun menahan agar Dharma tidak menyadari keberadaannya. Beberapa menit kemudian, Dharma mengubur boneka itu di bawah pohon pisang di kebun belakang. Setelah menutup lubang dengan tanah, ia menancapkan dupa terakhir, lalu beranjak kembali ke dalam rumah. Ratna menahan napas, memastikan Dharma sudah pergi, lalu merangkak mendekati tempat penguburan. Dengan tangan gemetar, ia mencoba mengorek tanah yang masih gembur. Dan benar saja, boneka jerami itu terkubur di sana, masih menempel foto dirinya, rambut, dan bercak darah kering di dada boneka. Ratna tidak sanggup lagi. Ia jatuh terduduk, tubuhnya bergetar hebat. Air matanya tumpah tanpa bisa dibendung. Ya Allah, suamiku sendiri, bisiknya lirih. Sejak malam itu, hati Ratna hancur berkeping-keping. Semua keraguannya lenyap. Kebenaran yang ditakutinya kini terbentang jelas, Dharma adalah pelaku santet yang selama ini membuatnya tersiksa. Namun tubuh Ratna sudah terlalu lemah untuk melawan. Ia bahkan sulit berjalan jauh, apalagi mengadu kepada orang lain. Yang bisa ia lakukan hanyalah berdiam di kamar, memeluk perutnya yang terus sakit, sembari menangis dalam doa. Di hadapan Dharma, ia berpura-pura tidak tahu apa-apa. Tapi dalam hatinya, Ratna merasa seperti seorang tawanan di rumahnya sendiri. Tidur di samping Dharma kini menjadi siksaan mental yang tak kalah mengerikan dibanding sakit fisik. Ia takut setiap detik, takut jika suaminya akan melakukan ritual lain yang lebih kejam. Tatapan Dharma semakin dingin dari hari ke hari.
Meski mulutnya bertanya, "Apa kau sudah baikan, Ratna?" Namun matanya berkata lain. Ada kebencian, ada dendam yang tidak bisa dijelaskan. Ratna mulai menyadari bahwa cintanya telah mati. Yang tersisa hanyalah rasa ngeri dan pengkhianatan yang menusuk hati. Ia ingin berteriak, ingin menuntut jawaban, tapi tubuhnya tak kuasa, dan suaranya tertahan oleh ketakutan. Malam-malam berikutnya, Ratna hanya bisa berdoa dalam hati, memohon perlindungan. Setiap kali mendengar Dharma keluar kamar tengah malam, ia menggigil ketakutan. Tubuhnya semakin kurus, wajahnya semakin pucat, dan langkahnya semakin lemah. Namun ada satu hal yang kini berubah dalam dirinya. Ratna tidak lagi ragu. Ia tahu musuh sebenarnya ada di sampingnya sendiri. Kesadaran itu pahit, tetapi juga menjadi kunci bagi langkahnya berikutnya. Ratna menatap langit-langit kamar, matanya sembab. Aku harus bertahan. Aku tidak boleh mati begitu saja. Jika aku menyerah, maka aku benar-benar menjadi korban Dharma. Aku harus mencari cara, meski tubuhku sudah hampir hancur. Dalam hatinya, Ratna bertekad. Meski ia sudah terlalu lemah, ia tidak akan menyerah tanpa perlawanan. Namun untuk melawan, ia membutuhkan pertolongan yang lebih kuat daripada dirinya. Dan dengan sisa-sisa tenaga, Ratna mulai merencanakan langkah selanjutnya. Malam itu, rumah Ratna dipenuhi suasana mencekam. Angin berembus kencang dari arah timur, seolah membawa pertanda buruk. Tirai jendela berkibar, sementara suara anjing menggonggong bersahutan dari kejauhan. Di ruang tengah, Nyi Ratri telah menyiapkan sesajen kecil, bunga melati, kemenyan, segelas air putih, dan sebuah kendi tanah liat berisi ramuan rahasia. Ratna terbaring lemah di lantai, beralaskan tikar pandan. Tubuhnya semakin kurus, wajah pucat pasi, napas tersengal-sengal. Meski demikian, matanya masih menyimpan secercah harapan. Di sampingnya, sahabat lamanya yang membawa ia ke Nyi Ratri duduk sambil menggenggam tangan Ratna, berusaha memberi kekuatan. Tenang, Ratna. Malam ini kita akan melawan sumber kegelapan itu. Tapi kau harus kuat menanggung prosesnya, ujar Nyi Ratri dengan suara dalam, penuh wibawa. Ratna hanya mampu mengangguk lemah. Air mata menggenang di sudut matanya. Ia sadar, ini mungkin kesempatan terakhir untuk menyelamatkan nyawanya. Nyi Ratri duduk bersila di hadapan Ratna, menutup mata, dan mulai melantunkan doa. Mantra Jawa kuno bergema pelan, suaranya lirih namun tegas, membuat bulu kuduk siapapun yang mendengar berdiri. Asap kemenyan mengepul, memenuhi ruangan dengan aroma menyengat. Tak lama, tubuh Ratna mulai bereaksi. Bahunya bergetar, wajahnya memerah, lalu mendadak kejang hebat. Mulutnya ternganga, dan darah hitam pekat muncrat keluar. Suara erangan lirih berubah menjadi jeritan yang memilukan. Ya Allah! Ratna, sahabatnya panik, hendak memegang tubuh Ratna, tapi Nyi Ratri mengangkat tangan. Biarkan. Itu prosesnya. Jangan ganggu. Dari mulut Ratna, bukan hanya darah yang keluar. Perlahan, benda-benda aneh ikut terdorong keluar. Paku berkarat sepanjang jari, serpihan kaca kecil, bahkan potongan kawat hitam. Ratna memuntahkan semuanya dengan jeritan panjang, seolah tubuhnya selama ini menjadi wadah kotoran gaib. Nyi Ratri mempercepat mantranya, suaranya semakin keras. Bismillahirrahmanirrahim, atas nama cahaya ilahi, keluarlah semua kegelapan dari tubuh perempuan ini. Paku demi paku jatuh ke lantai, berdenting menyeramkan. Jumlahnya bukan hanya satu atau dua, melainkan puluhan. Ratna berguling di tikar, tangannya mencakar-cakar udara, matanya terbalik putih. Tiba-tiba pintu rumah terbuka keras. Dharma berdiri di ambang pintu dengan wajah murka. Matanya merah menyala, suaranya menggema seperti orang lain. Berhenti. Jangan ganggu urusanku. Ratna menoleh dengan sisa kesadarannya. Jantungnya berdegup kencang melihat suaminya. Ia ingin berteriak, tapi tubuhnya masih dikuasai rasa sakit. Nyi Ratri menatap tajam ke arah Dharma. Jadi benar,
Kau yang menanamkan semua racun ini. Kau yang mengikat istrimu dengan ilmu hitam. Dharma tertawa sinis. Kau tidak tahu apa-apa, perempuan tua. Ratna pantas menderita. Dialah penghalang jalan hidupku. Dengan ini, aku bebas. Ucapan itu membuat Ratna menangis. Air matanya mengalir deras. Kini semuanya terungkap, tidak ada lagi keraguan. Namun sebelum Nyi Ratri sempat merespons, suasana mendadak berubah. Udara di ruangan menjadi berat, lampu listrik padam serentak. Gelap gulita hanya diterangi cahaya api kemenyan yang masih menyala redup. Rumah bergetar, seperti ada gempa kecil. Dari langit-langit, terdengar suara kelepak sayap. Bayangan hitam berterbangan, menabrak dinding, menimbulkan suara gaduh menyeramkan. Lalu, sosok samar muncul di belakang Dharma. Bayangan tinggi besar, berwujud lelaki tua dengan wajah mengerikan. Matanya merah menyala, rambutnya panjang kusut, tubuhnya diselimuti asap hitam pekat. Itulah Ki Banyu, sang dukun santet, hadir secara astral untuk mempertahankan pekerjaannya. Siapa berani mengganggu pekerjaanku? Suara Ki Banyu bergema, tidak seperti suara manusia biasa. Nyi Ratri berdiri tegak, tubuhnya kecil tapi auranya memancar terang. Aku, Ratri, murid dari garis ilmu putih. Kau sudah melampaui batas, Banyu. Kau merusak rumah tangga dengan ilmu hitam. Malam ini, aku akan memutus semua ikatanmu pada Ratna. Pertarungan gaib pun dimulai. Ki Banyu mengibaskan tangannya, bayangan hitam menjelma puluhan sosok menyerupai kelelawar raksasa. Mereka beterbangan, menyerang Nyi Ratri dengan teriakan tajam. Namun Nyi Ratri merapalkan doa, meniupkan sesuatu ke telapak tangannya, lalu melemparkan segenggam bunga melati ke udara. Melati itu memancarkan cahaya putih, berubah menjadi kilatan petir kecil yang membakar kelelawar-kelelawar hitam tersebut hingga lenyap menjadi asap. Dharma yang menyaksikan semua itu menjerit marah. Tidak. Jangan ganggu Ki Banyu. Tubuhnya bergetar, seolah ia juga ikut dirasuki kekuatan gelap. Ratna, meski masih lemah, melihat semuanya dengan ngeri. Ruang tamu rumahnya kini bukan lagi ruang biasa, melainkan medan perang antara cahaya dan kegelapan. Dinding bergetar, kaca jendela pecah satu persatu, angin berputar seperti badai kecil di dalam rumah. Ki Banyu mengerang, lalu merapal mantra dengan bahasa kasar. Dari mulutnya, keluar ular hitam sebesar lengan, melata cepat ke arah Nyi Ratri. Namun perempuan tua itu tidak gentar. Ia menancapkan keris pusaka kecil ke tanah, membaca doa, lalu ular itu terbakar sebelum sempat menggigitnya. Cahaya dari tubuh Nyi Ratri semakin terang. Semakin ia membaca doa, semakin banyak paku berkarat yang keluar dari tubuh Ratna. Lantai dipenuhi benda-benda berkarat, darah, dan muntahan hitam pekat. Suara Ratna bercampur antara jeritan sakit dan tangisan lega. Cukup, Banyu, teriak Nyi Ratri. Lepaskan dia, atau kau sendiri yang akan binasa. Namun Ki Banyu hanya tertawa. Suara tawanya menggema, membuat genteng berderak. Ia menjelma semakin besar, kepalanya hampir menyentuh langit-langit rumah. Bayangan hitam berputar-putar di sekelilingnya, membuat udara semakin pengap. Nyi Ratri memejamkan mata, lalu menggenggam kendi tanah liat yang telah ia siapkan. Ia membacakan doa panjang, kemudian melempar kendi itu ke tanah. Seketika, pecahan kendi memancarkan cahaya putih menyilaukan, menerangi seluruh ruangan. Ki Banyu menjerit kesakitan, tubuh astralnya terhuyung, sebagian asap hitamnya terbakar. Dharma pun ikut terjatuh, seolah terhubung langsung dengan penderitaan gurunya. Ratna yang terbaring lemah hanya bisa menyaksikan dengan air mata bercucuran. Di tengah rasa sakit yang luar biasa, ia merasakan sedikit beban terangkat dari tubuhnya. Paku-paku terakhir keluar, disertai darah kental yang menghitam. Pertarungan itu belum selesai. Suasana rumah masih bergetar, bayangan hitam masih berusaha menekan cahaya. Namun jelas, malam itu menjadi titik balik, cahaya mulai menang melawan kegelapan. Ratna hanya bisa berdoa dalam hati,
memohon agar pertarungan ini benar-benar menyelamatkannya. Ritual malam itu berakhir dengan suasana yang tidak pernah akan dilupakan oleh siapapun yang menyaksikannya. Asap kemenyan yang semula mengepul kini sirna, berganti dengan aroma tanah basah bercampur darah yang keluar dari tubuh Ratna. Cahaya doa Nyi Ratri semakin menekan aura gelap yang memenuhi rumah itu. Ki Banyu, yang hadir secara astral, mengerang kesakitan. Namun tanpa diduga, justru Dharma yang tiba-tiba menggeliat keras di lantai. Tubuhnya terhentak-hentak seperti orang kesurupan, matanya melotot keluar hingga urat-urat di sekitarnya tampak menonjol. Ratna yang masih terbaring lemah hanya bisa menatap dengan ngeri. Dharma, suara Ratna lirih, bercampur tangis. Ya Tuhan, apa yang terjadi padanya? Nyi Ratri berdiri tegak, menatap Dharma dengan sorot mata tajam. Inilah hukum alam. Ilmu hitam yang ia tujukan padamu, Ratna, kini berbalik arah. Semua yang ia tanamkan, semua yang ia pelihara, kini kembali memakan dirinya sendiri. Dharma menjerit panjang. Suaranya melengking, membuat bulu kuduk berdiri. Ia meronta, mencakar lantai, bahkan menghantamkan kepalanya ke dinding. Dari perutnya, sesuatu bergerak, merayap keluar dengan suara mengerikan. Sekejap kemudian, seekor ular hitam lega muncul dari mulutnya. Ular itu panjang, berlendir, matanya merah menyala. Dharma berusaha mencabutnya dengan tangannya, tapi sia-sia. Ular ini, tolong aku, teriaknya, mulutnya berbusa. Ratna menutup wajahnya dengan kedua tangan, tak sanggup melihat suaminya hancur di depan matanya sendiri. Sementara itu, warga desa yang berbondong-bondong datang setelah mendengar keributan, terperangah melihat pemandangan itu. Mereka hanya bisa berdesis ngeri, beberapa bahkan beristighfar keras-keras. Tubuh Dharma makin rusak. Kulitnya melepuh, timbul bisul besar-besar yang pecah menjadi nanah. Bau busuk menyengat memenuhi rumah. Wajah tampan yang dulu pernah Ratna cintai kini berubah jadi sosok mengerikan, penuh luka bernanah dan darah. Ki Banyu yang masih hadir secara astral mencoba menolong muridnya. Ia merapal mantra, berusaha menahan kutukan balik itu. Namun semakin ia mencoba, semakin keras teriakan Dharma, seakan kekuatan hitam itu benar-benar menolak disentuh lagi. Guru, tolong aku. Jangan biarkan aku mati seperti ini, jerit Dharma, suaranya serak penuh darah. Namun Ki Banyu hanya terhuyung, wajah astralnya menyiratkan ketakutan. Aku tidak bisa menolongmu, Dharma. Ilmu ini sudah berbalik. Kau sendiri yang harus menanggung akibatnya. Mendengar jawaban itu, Dharma meraung. Jeritannya menggetarkan malam, seolah menjadi peringatan bagi seluruh desa. Tubuhnya terus menggeliat, hingga akhirnya ular hitam yang keluar dari perutnya membelit lehernya sendiri, mencekik tanpa ampun. Ratna menjerit histeris, tapi tubuhnya terlalu lemah untuk bergerak. Air mata mengalir deras di pipinya. Nyi Ratri berdiri di samping Ratna, mencoba menenangkan. Biarkan, Ratna. Ini bukan lagi urusan manusia. Ini adalah balasan dari perbuatannya sendiri. Tak lama kemudian, Dharma terkapar. Matanya masih melotot, lidahnya terjulur, wajahnya membiru penuh nanah. Darah dan lendir bercampur dengan ular hitam yang kini mati kaku di sampingnya. Warga yang melihatnya mundur dengan wajah pucat. Tidak ada yang berani mendekat, seolah tubuh Dharma masih menyimpan kutukan mematikan. Pagi harinya, kabar tentang kematian Dharma menyebar cepat. Warga bersepakat untuk menguburkannya secepat mungkin, sebab bau busuk dari tubuhnya semakin menyengat. Namun keanehan kembali terjadi. Saat jasad Dharma diletakkan di liang lahat, tanah yang digali menolak jasad itu. Berkali-kali warga mencoba, tapi tanah seakan menutup kembali, tidak menerima tubuh Dharma. Para penggali kubur berusaha keras, tapi setiap kali jasad dimasukkan, tanahnya longsor menutup dari samping, seolah menolak keberadaannya. Ya Allah, tanah pun tak mau menerima dia, bisik salah satu warga dengan wajah ngeri. Akhirnya, jasad Dharma dikuburkan jauh di tepi hutan,
di tanah kosong yang lembab dan sunyi, tanpa doa, tanpa tahlil. Warga hanya menggelengkan kepala, mengambil pelajaran dari kejadian itu. Ratna, meski tubuhnya masih lemah, menyaksikan dari kejauhan. Ia menangis, bukan lagi karena cintanya pada Dharma, tapi karena rumah tangga yang dulu ia harap membawa kebahagiaan justru berakhir dengan tragedi. Semua ini, karena iri hati, karena dengki, lirihnya. Suaranya patah, penuh luka batin. Nyi Ratri menepuk bahunya dengan lembut. Ya, Ratna. Iri hati, dendam, dan keserakahan adalah pintu bagi setan. Dharma memilih jalannya sendiri, dan ia harus menanggung akibatnya. Kau selamat, tapi jangan biarkan hatimu terus dirantai oleh luka. Kau harus ikhlas, agar hidupmu kembali pulih. Ratna terisak, memejamkan mata. Ia tahu kata-kata Nyi Ratri benar, meski hatinya masih sulit menerima. Malam itu, rumah Ratna sunyi. Tidak ada lagi bayangan hitam, tidak ada lagi suara bisikan gaib. Namun yang tersisa adalah sepi yang mencekam, sepi yang penuh kenangan pahit. Rumah tangga yang ia bangun dengan cinta kini hancur. Dharma, suami yang dulu ia percayai, mati dalam keadaan paling mengenaskan. Warga desa tak akan pernah lupa bagaimana jasadnya ditolak tanah. Bagi Ratna, semuanya adalah pelajaran pahit, bahwa cinta yang dicemari oleh dendam dan iri hati hanya akan membawa kehancuran. Dan bagi warga desa, kisah ini menjadi pengingat bahwa ilmu hitam, sekuat apapun, tak akan pernah menang melawan kebenaran. Ratna menatap langit malam yang kelam, lalu berbisik pelan, "Semoga kau mendapat ampunan, Dharma. Meski dunia menolakmu, aku tetap berdoa agar Tuhan menerima rohmu." Air matanya jatuh lagi, namun kali ini tidak hanya karena sakit. Ada sedikit kelegaan, karena penderitaan panjangnya akhirnya berakhir. Meski tragis, ia masih hidup untuk memulai kembali, dengan luka yang akan selalu menjadi pengingat. Minggu-minggu setelah kematian Dharma, rumah Ratna tetap sunyi. Warga desa masih sering melirik dengan tatapan iba setiap kali Ratna keluar membeli kebutuhan sehari-hari. Mereka tahu penderitaan yang ia alami bukan hanya soal sakit jasmani, tapi juga luka batin yang mungkin tak pernah benar-benar sembuh. Rumah tempat mereka dulu tinggal bersama kini bagai kehilangan roh. Bau anyir darah dan asap kemenyan yang pernah menempel di dinding seolah tak kunjung hilang. Banyak yang menyarankan Ratna pindah, meninggalkan rumah itu selamanya, tapi Ratna hanya menggeleng. Rumah ini bukan salahnya, katanya pelan pada sahabatnya. Yang bersalah adalah hati manusia yang dikuasai oleh dengki. Nyi Ratri masih sesekali datang, membantu Ratna membersihkan sisa-sisa energi gelap yang tertinggal. Ia membakar kemenyan putih, membaca doa, lalu menaburkan bunga 7 rupa di setiap sudut rumah. Perlahan, hawa berat yang dulu mencekik mulai memudar. Namun ada satu hal yang tidak pernah hilang, tatapan mata Dharma yang melotot saat ajal menjemput. Ratna sering masih terbangun di malam hari, mendengar gema jeritan itu di telinganya. Ia tahu itu bukan lagi santet, bukan pula ulah makhluk gaib. Itu adalah trauma, bekas luka yang tertanam di hatinya. Meski begitu, Ratna berusaha tegar. Ia mulai menanam bunga di halaman depan, sesuatu yang dulu ia sukai tapi dilarang oleh Dharma. Setiap tunas yang tumbuh, seakan menjadi tanda bahwa hidupnya masih bisa kembali berjalan. Warga desa pun mengambil pelajaran besar. Banyak yang berhenti mencari jalan pintas lewat pesugihan atau ilmu hitam. Kisah Dharma menjadi legenda kelam yang diturunkan dari mulut ke mulut. Jangan sekali-kali bermain dengan santet, kata para orang tua memperingatkan anaknya. Karena apa yang kau tanam, pada akhirnya akan kembali padamu. Ratna, dengan tubuh yang masih lemah tapi hati yang perlahan pulih, menutup lembaran hidupnya bersama Dharma. Ia tidak lagi berharap pada cinta yang sama, tapi ia bertekad menjalani hidup dengan kesabaran. Di malam yang tenang, ia duduk di teras, memandang bintang-bintang. Suaranya berbisik lirih, tapi penuh keteguhan. Ya Tuhan, lindungilah aku dari hati yang penuh iri dan dengki. Jangan biarkan aku jatuh ke dalam jurang yang sama. Biarlah apa yang menimpa Dharma menjadi pelajaran terakhir dalam hidupku.
Bintang-bintang di langit terasa berkilau lebih terang, seakan menjawab doanya. Dan sejak malam itu, Ratna benar-benar mulai berjalan di jalan baru. Jalan yang meski penuh luka, tapi juga penuh harapan.